Tapi kemudian yang saya pelajari di sini Pak, bahwa politik itu kemudian menjadi lensa dalam melihat fenomena. Karena kemudian ini menjadi menarik, karena selama ini banjir itu selalu didekati dengan perspektif yang non politik, seperti hidrologis, geografi, urban planning, sangat non politik. Politik itu tidak ada. Lebih spesifik fisika, biologi, banyak hal. Pokoknya rumpun-rumpun keilmuan yang tidak terlalu dekat dengan politik. Yang susah kita bayangkan dan kita hindari sejak masuk perguruan tinggi. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini, tentu dalam program Gazebo NHS. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kawan saya. Saya akan sapa Mas Yogi Setia Permana. Apa kabar, Mas? Kabar baik Pak NHS. Ya? Ngapain ke Semarang? Ini dalam rangka penelitian lapangan saya Pak, koleksi data terkait dengan riset doktoral yang sedang saya kerjakan di KITLV Universitas Leiden. Seperti itu. Jadi lagi menempuh studi ya di Leiden? Betul, lebih tepatnya di KITLV. KITLV itu lembaga risetnya Kerajaan Belanda yang fokus untuk studi Asia dan Karibia. Jadi saya sedang mengerjakan proyek yang diorganize oleh KITLV, judulnya itu Climate Governance in Asia, Pak. Nah, secara spesifik saya kemudian menulis atau melakukan penelitian di Indonesia tentang bagaimana pemerintah kota di Indonesia ini mengendalikan banjir. Jadi saya keliling ke beberapa kota untuk melakukan riset gitu, membandingkan apa yang kemudian pemerintah kota ini lakukan untuk pengendalian banjir. Karena ya kita pahami semua curah hujan akan semakin tinggi terkait dengan perubahan iklim. Kemudian air laut juga semakin meningkat levelnya. Jadi itu kemudian menjadi krusial bagi kota-kota di Indonesia karena intrusi yang menekan sehingga lebih rendah. Betul. Sehingga kemudian banjir ini menjadi tantangan krusial yang harus ditangani. Nah, satu di antaranya di Semarang itu. Betul. Sudah berapa hari di Semarang? Saya secara teknisnya sejak satu bulan lalu, Pak. Awal Maret. Tapi sebelumnya selama 1 bulan, sejak bulan Februari, saya melakukan remote fieldwork, Pak. Remote fieldwork artinya ya saya punya asisten di Semarang dan asisten saya yang kemudian membantu saya untuk melakukan interview dengan beberapa informan. Jadi kita bisa lakukan via Zoom, tapi ada asisten saya yang memfasilitasi. Sementara Anda ada di Belanda? Sementara saya masih di Belanda. Jadi itu efektif, Pak, karena dalam situasi pandemi kita nggak tahu, tapi kemudian begitu ada green light, kita bisa langsung ke lapangan dan tidak perlu adaptasi, langsung aja follow up, tak gitu. Jadi itu lebih irit waktu. Itu selain Semarang mana ada kota? Semarang, Surabaya, ini dari klaster coastal cities, kota-kota di pinggir laut. Kemudian yang kedua klaster kota-kota di pinggir sungai besar itu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bojonegoro. Jadi saya membandingkan 4 kota ini, Pak. Gitu. Ada yang lebih parah itu, kayak di Pekalongan itu. Oh iya, betul Pekalongan. Sebenarnya masih banyak, Pak. Tapi kemudian saya berangkat dari dataset, yang saya bikin. Saya membandingkan dari 2 sumber data. Yang pertama itu dari data informasi bencana Indonesia (DB) yang dibikin oleh BNPB. Kemudian yang kedua dari DB itu kan pencatatan frekuensi banjir, kasus based on case. Nah itu kemudian yang kedua saya pakai remote sensing, Pak, dari EU Global Surface Water. Jadi lebih remote sensing. Jadi kita melihat flood trace, jejak banjir. Nah saya gabungkan 2
sumber data itu untuk membandingkan, untuk menemukan daerah yang prevalen banjirnya tinggi dalam 40 tahun. Makanya kemudian kita ketemu daerah-daerah ini. Tapi dalam 10 tahun terakhir itu punya tren yang berbeda. Surabaya, Semarang, Bojonegoro, Bandung itu intinya trennya banjirnya itu tinggi, Pak. Dalam 50 tahun terakhir. Tapi dalam 15-10 tahun terakhir trennya berbeda. Kalau dari dua data ini, Semarang itu relatif stagnan frekuensi banjirnya. Jadi tetap tinggi, belum ada penurunan, dan trennya itu semakin meningkat malah. Jika pakai dua sumber data ini, Surabaya 10 tahun terakhir itu menurun. Nah ini kan kenapa daerah yang punya persamaan dalam konteks geografi, rainfall pattern-nya hampir sama juga, curah hujannya relatif sama, mengalami problem land subsidence juga sama-sama secara ekonomi juga ibu kota provinsi, kemudian juga punya pelabuhan. Jadi secara magnitud ekonomi, magnitud level populasi hampir sama, tetapi outcome-nya berbeda. Satu malah makin naik, satu turun. Itu kalau Bogor berarti nggak kota hujan lagi sudah ya? dari data itu ya. Ya. Belum masuk, nggak masuk di salah satu daerah yang paling tinggi sih, Pak. Karena kan saya menentukannya awalnya dari provinsi, ketemu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, saya cari dari provinsi itu pakai data dari remote sensing, flood risk, kan kita bisa melihat jejak banjir itu. Ternyata saya lokalisir, ya ketemu daerah-daerah ini. Nah, Bandung sama Bojonegoro sama itu, Pak. Bandung semakin naik, Bojonegoro semakin turun. Artinya kan sebenarnya tidak akan ada lagi ungkapan-ungkapan masyarakat bahwa kota ini kota hujan, kota ini kota banjir. Tapi titik temunya ada di penyebab utama ya, perubahan iklim ya. Perubahan iklim menjadi salah satu katalisator, kalau bahasa saya, Pak, ya, karena tetap ada kaitannya dengan kebijakan pemerintahan, terkait dengan tata ruang, terkait dengan bagaimana memaksimalkan birokrasi, bagaimana kemudian keberadaan masyarakat sipil, dan yang keempat terakhir tentu saja political leadership, governance, konsep governance, terutama dari wali kota atau bupati, top leader, karena itu sangat krusial untuk menggerakkan atau memobilisasi resources dalam artian sumber daya manusia atau materi untuk menangani banjir. Bahkan kebijakan. Nah, itu sih, Pak, yang sampai ini juga ya prime mover ya, karena memang dialah yang paling menentukan. Betul. Sistem oke lah, tetapi kan juga tidak seluruhnya akhirnya. Betul. Lagi juga akhirnya kembali, apalagi daerah ini kan kalau tren desentralisasi masih lebih digantungkan juga. Ya, determinatornya adalah kepala daerah, top leadernya kan. Betul. Kalau yang saya tahu Mas Yogi kan ilmu sosial. Betul. Kalau dari semua istilah maupun nomenklatur tadi, ente udah merambah ya, terpaksa jadi klimatologis dapat, ya kan? Betul. Ya kan? Terus hidrologi, geografi, betul, Pak. Sumber daya air, persungaian, oceanografi. Jadi bagaimana itu? Anda ingkar terhadap jenis kelamin ilmu sosial kalau begitu. Betul. Gimana itu? Ada pernah komentar begitu di pembimbing? Terpaksa. Terpaksa, Pak, karena satu, Pak, sebenarnya isunya memang isu yang mungkin relatif agak tidak lazim dalam ilmu politik ya. Tetapi yang selama ini ente geluti. Iya, betul. Biasanya kan pada isu elektoral, pada isu kepartean, pada isu kontestasi kepentingan politiknya itu jelas gitu, lewat institusi dan lain-lain. Nah, tapi kemudian yang saya pelajari di sini, Pak, bahwa politik itu kemudian menjadi lensa dalam melihat fenomena. Karena kemudian ini menjadi menarik karena selama ini banjir itu selalu didekati dengan perspektif yang non politik, seperti hidrologis, geografi, urban planning,
sangat non politik. Politik itu tidak ada. Lebih spesifik fisika, fisika, biologi, banyak hal. Pokoknya rumpun-rumpun keilmuan yang tidak terlalu dekat dengan politik. Yang susah kita bayangkan dan kita hindari sejak masuk perguruan tinggi. Nggak mau ketemu angka. Tapi ini dipaksa untuk ketemu. Dipaksa. Nah, karena kemudian itu yang juga menjadi fokus dari banyak scholar-scholar di ilmu-ilmu ini, Pak. Ya, karena mereka cerita ujungnya adalah policy. Nah, policy apa? Domain politik, Pak. Nah, itulah kemudian kenapa kemudian saya kira politik itu sangat relevan. Makanya kemudian saya kemarin menulis, Pak, satu artikel pendek itu gunanya ilmu politik untuk melihat bencana yang semakin politis. gitu. Karena seperti kasus yang banjir di Kalimantan Selatan. Banjir di Kalimantan Selatan yang gede banget itu, Pak, tahun lalu itu. Itu kan semuanya ketika kita berangkat dari hanya perspektif geografi, hidrologi itu nggak bunyi, Pak. Nggak cukup. Sama sekali nggak cukup. Karena kemudian ternyata banjir di sana itu terkait dengan alih fungsi lahan di sekitar daerah aliran Sungai Baru. Semena-mena. Nah, aliran Sungai Baru itu yang itu erat kaitannya dengan license tambang. Sawit. Sementara tambang siapa penentunya? Kenapa desentralisasi kok justru sentralisasi? Kan begitu. Kaitannya juga itu domain politik. Domain politik kaitannya juga pilkada. Kenapa? Yang terpilih juga bagian dari muncul reclaiming gitu, Pak. Terutama terkait yang kemarin, hal yang tidak bisa diingkari. Salah satu kabupaten yang paling parah dalam banjir Kalimantan Selatan itu Kabupaten Tanah Laut, Pak. Tanah Laut. Nah, Kabupaten Tanah Laut kan bupatinya tahu sendiri. Sudah ditangkap saat rakernas PDIP. Betul. Nah, kalau begitu kan ini teorinya teorinya Ibnu Khaldun kan, bahwa watak jadi penghuni di atas tanah gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh alam. Jadi watak manusia dan akhirnya juga watak politik juga dipengaruhi oleh dibentuk oleh alam. Arab gitu ya. Arab itu kan garang gitu ya. Maka damai tidak pernah selesai gitu. Padahal satu agama, satu bahasa, mungkin juga satu etnis gitu ya. Tapi tetap tidak bisa disatu ya. Satu dalam pengertian paling enggak kalau mau lihat zaman Nabi gitu ya. Itu memang sangat mempengaruhi dan saya melihat Mas Yogi ada di situ sekarang gitu ya. Walaupun saya bertanya kenapa kok jadi murtad ilmu gitu ya. Tapi rupanya jauh lebih dahsyat. Karena sampai sekarang enggak bisa itu. Dan kecenderungan sekarang memang alam gitu ya. Dan ini. Nah, dari situ temuan sementara kalau boleh ya. Tapi ini kan soal etika sebagai seorang peneliti ya. Betul. Bocorkan dikit-dikit lah. Dikit ya. Umum aja, enggak usah menyebut daerah. Apa sih relasi di antara alam, watak yang membentuk dan apa yang dilakukan oleh top leaders, kepala daerah? Dalam kaitan dengan banjir. Saya kira kemudian, Pak, buat saya ya, dalam perjalanan akademik saya, disertasi ini saya membawa politik ke arena baru. Saya membawa politik ke arena baru, ke ruang baru, sehingga saya merasa ini lebih membuat studi ini lebih berenergi. Karena ini ruang baru, ruang terra incognita. Jadi kemudian membuat politik ini bisa lebih berguna untuk menghasilkan sebuah pemahaman baru terkait fenomena sosial. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Karena kan biasanya kalau bicara ilmu politik kan cuma institusi. Itu saja, betul. Antara institusi dengan negara. Betul. Nggak pernah melibatkan alam. Apalagi dengan dimensi klimatologis, fisik, biologi. Betul, Pak. Ada di situ sekarang. Persis. Jadi menyadarkan diri saya bahwa ternyata politik itu relevan, Pak, untuk lebih luas, sangat luas. Tidak hanya di dinding-dinding DPR ternyata sangat luas, bukan hanya di kaitan dengan event 5 tahunan pemilu, sangat luas. Terkait banjir ini kan karena berdampak buat orang yang paling miskin, orang yang paling kaya,
ini berdampak terhadap semua orang. Dan membuka banyak tabir pada akhirnya nanti. Membuka banyak tabir. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Pak NHS yang pertama tentang apa yang kemudian bocorannya. Begini Pak, mungkin saya bisa cerita salah satunya itu saya sedang memikirkan konsep drainage politics ini. Drainage politics. Jadi ada juga istilah itu ya. Ini saya ciptakan sendiri Pak. Jadi ini dari data preliminary. Saya kemudian sedang memikirkan konsep tentang yang ini sedang saya bangun ini. Nah, ini kan bocoran toh Pak, sedang saya bangun ini. Nah, ini kaitannya dengan sejauh mana atau banjir itu bisa terjadi itu terkait dengan bagaimana pemerintah itu memastikan semua kelompok masyarakat yang hidup di dalam teritorinya itu mengikuti aturan untuk membuat sistem drainase yang benar. Nah, salah satu daerah yang menurut saya itu berhasil, daerah A katakanlah, daerah A, itu dia bisa memastikan si kepala daerah bahwa semua developer, unit industri itu harus membangun sistem drainase yang baik, yang betul. Karena terutama jika pemukiman-pemukiman baru itu dibangun di daerah-daerah hulu atau daerah resapan air, karena kemudian dia harus mengganti debit volume air yang itu mengalir itu, kemudian dia harus membangun sistem untuk bisa menyerap. Nah, makanya kemudian saya lihat politik yang drainage politik yang bagus ketika political leadershipnya, wali kotanya itu bisa bertarung untuk itu. Karena nature-nya apa? Nature-nya developer itu nggak akan mau bangun sistem drainase yang bagus. Karena itu costly, Pak. Nggak mungkin bangun. Kalau danau itu cuma wisata, itu gimmick aja, itu estetika saja. Tapi resapan air yang proper itu mahal, Pak. Dan nggak banyak developer itu yang mau. Sistem drainase juga. Nah, makanya kemudian seperti di kota yang pernah saya riset sebelumnya, mereka memastikan si wali kota memberikan mandat betul ke street level birokrat, birokrat yang ada di lapangan untuk bertarung, dikasih license to fight tadi ya. Oke, pokoknya kalau kamu ketemu perusahaan developer nakal, walaupun itu big top ya, pokoknya oligarki properti lah, orang kuat lah, sikat aja. Saya yang akan ngurusi di belakang. Kalian berantem. Nah, kemudian ketika saya ngikuti pekerjaan mereka, ini saya pakai metode shadowing, Pak. Salah satu varian dalam etnografi. Jadi saya mengikuti pekerjaan mereka dari pagi sampai malam berikutnya. Partisipan observer. Betul sekali. Nah, saya mengikuti mereka, saya minta izin. Jadi saya melihat ternyata street level birokrat yang mengurusi banjir di salah satu kota yang saya riset itu dia bilang dari 100% pekerjaan, Mas, 80% itu non teknis. 20% baru teknis. 80% itu berantem, Pak. Jadi dia datang, kan intinya implementasi penegakan aturan. Jadi dia keliling ke developer ini ngecek sistem drainasemu bener nggak. Jadi saya mengikuti, pernah sambil hampir konflik. Itu semua itu pekerjaan mereka seluruh klaster perumahan yang menjadi tanggung jawabnya developer. Ya. Jadi dia keliling benar memastikan bahwa sistem drainasemu itu bekerja dengan baik. Karena ini sudah mau musim hujan. Nah, jadi kita ketemu, pernah saya dikasih lihat salah satu perumahan mewah sekali. Salah satu perumahan mewah sekali itu. Mereka tidak membangun sistem drainase yang baik, sehingga kampung di bawah itu kebanjiran. Kampung itu komplain ke street level birokrat ini, Pak, saya kebanjiran, Pak, gini. Oke, akhirnya mereka datang ke perumahan mewah ini, ketemu manajernya. Ketika manajernya bersikeras, ya dia merasa punya power, sehingga tidak mau membangun ruang penyerapan, kolam penyerapan yang baik di perumahannya. Nah, orang ini street level birokrat itu membangun cekian, Pak, di saluran pembuangannya mereka. Apa itu cekian? Itu istilah lokal. Itu seperti kalau konstruksi teknisnya itu spillway. Jadi Bapak pernah lihat nggak, Pak? Jadi kalau saluran ada kanal itu kemudian dia bikin beton untuk nyekek air. Saya tahu. Nah, orang-orang street level birokrat ini bangun cekian, ini menciptakan backwater effect. Jadi air yang keluar dari perumahan itu akan balik lagi ke perumahannya.
Jadi akan membanjiri Mantul perumahan lagi. mereka. Iya. Selama mereka tidak membangun ruang resapan yang baik. Itu mekanisme alam yang boleh juga itu. Itu everyday resistance ini, Pak. Betul. Jadi akhirnya sementara nanti penghuni yang sudah bayar atau masih proses itu akan protes kepada pengembang. Developer, lo ini kok kita kebanjiran gimana? Iya. Makanya ini secara tidak langsung memaksa si pengembang membangun sistem drainase yang baik. Bottom atau waduk reservoirnya itu dibenerin, Pak. Gitu. Karena kan memang harusnya seperti itu, air disposal, air pembuangan dari mereka jangan langsung ngalir ke sungai. Tapi tahan dulu di. Tapi betapa buruknya itu tadi. Perumahan sudah berpenghuni. Nah, ya kan? Betul. Drainase kok bisa lewat gitu. Betul. Dan ini rata-rata perumahan-perumahan yang dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Nah, mereka itu kan, mereka itu kan bisa membangun infrastruktur yang lebih baik ketimbang kampung-kampung di bawah. Seperti posisi rumahnya juga lebih tinggi segala macam, sehingga yang bawah kampung ini kan nggak punya infrastruktur yang sama, nggak punya resource yang sama untuk membangun rumah mereka lebih tinggi segala macam. Ya udah, bagus juga itu tadi istilah apa tadi, spillway. Jadi begitu dia buang suka-suka betul bisa dialihkan. Saya kira perlu pelajari itu supaya pengembang-pengembang yang nakal yang sangat tidak memperhatikan kepentingan publik umum ya, apalagi kan biasanya kontras antara perumahan elit, ya kan, lalu pasti di sampingnya masyarakat biasa yang kampung, betul. Syukur-syukur bisa saling kerjasama di antara dua-duanya kan, lingkungan ya. Tetapi kalau kemudian saling merugikan kan tidak bagus. Apalagi jika topografinya konturnya yang perumahan besar ini di atas, kampung di bawah. Wah itu Pak. Nah, kasus yang saya riset itu seperti itu. Makanya kemudian Satgas banjirnya, street level birokrat ini membangun backwater effect itu karena yang bawah teriak-teriak Pak. Soalnya airnya kok langsung ngalir ke sungai yang melewati kampung, overflow. Pasti loh. Asumsinya kan memang sistem drainase ini ketika hujan turun dia nampung air dulu, jangan langsung dialirkan ke sungai biar sungai normal dulu. Tapi menurut saya cara cerdas, karena kan ini tahu kan, Yogi, yang namanya orang itu kalau tidak punya kerugian yang langsung, biasanya enggak mau. Betul. Ya kan? Betul. Begitu menempel kepentingan di soal itu, lalu dia pasti akan indah. Betul. Biasanya kan abai aja. Betul. Nah, dengan sistem spillway, cekian kalau bahasa Jawa. Local terms-nya cekian. Itu bagus banget. Biarlah pemirsa kita ini biar tahu caranya begitu. Nanti kalau di daerah mana, lokasinya di mana, Anda punya masalah yang seperti itu, nah, kawan saya bisa dihubungi lewat saya supaya kurang ajarnya itu, ya kan. Tapi untungnya birokrat setempat masih pro ya, masih ini ya. Ini Pak, kalau kita belajar ilmu politik itu kan kita selalu belajar tentang istilah meritokrasi. Kan? Meritokrasi. Nah ternyata saya menemukan the bright side of meritokrasi di lapangan seperti itu. Ketika saya tanya, dapat godaan nggak Pak? Woi, jelas. Perumahan itu sampai mau ngasih rumah Pak. Pasti. Wah ini kan godaan besar. Jadi banyak yang si menteri itu nawani terus untuk konstruksi seperti ini dihilangkan. Nah, crossroadnya di sini Pak. Perempatan titik-titik rawannya di sini. Nah, kemudian dia bilang begini. Tapi Mas, kita sadar kalau kita sampai ambil seperti kayak gini-gini, ya nanti karir kita akan mati. Karena kita kan pingin karir kita lancar ke depan. Saya masih punya ekspektasi karir saya akan naik. Usia pensiun juga masih jauh. Nah, jadi kemudian pandangan karir ke depan ini yang kemudian membuat mereka enggan untuk mengambil godaan-godaan yang ada di tengah jalan. Ini kan meritokrasi, Pak. Sistem merit gitu. Jadi mereka percaya dengan menghindari gratifikasi. Benar. Lalu kemudian mereka ingin juga punya ekspektasi yang masih atau obsesi yang belum tersampai. Betul. Dan dia ingin jadi orang baik lah gitu ya. Betul. Hanya mencegah. Itu namanya kalau istilah Orde Baru itu pengendalian diri. Dulu penataran P4. Pengendalian diri. Dan itu memang paling penting. Tapi artinya kan gini Mas Yogi. Itu kan yang bisa. Artinya kan yang ambil juga pasti ada loh Mas. Kebetulan di daerah NTB. Yang saya. Karena itu salah satu yang kota yang bagus kan. Jadi seperti itu.
Ya kan, kota bagus, dikelola bagus, membahagiakan warganya kan. Betul. Kan begitu. Betul. Kalau lihat kota-kota di negara lain itu kan enak banget itu loh. Jadi semua sarana prasarana fungsional untuk membuat kita nyaman. Betul. Ya kemarin-kemarin kan misalnya di DKI ya, di bawah Anies itu kan sekarang sudah ada apa nih bangku gitu. Itu kan membuat orang nyaman. Dulu kan jalan kaki kesiksa banget. Betul. Panas lagi kan. Betul. Nah Mas Yogi, ini kalau simpulan umumnya kaitan antara bagaimana peranan leader top leader dalam kaitan dengan banjir, pengendalian banjir dan atau apapun objek dari penelitian ente, apakah misalnya di Semarang nih, Semarang ini kan terus terang aja selama bertahun-tahun, berdekade-dekade kan sampai dilakukan itu. Semarang kali ini banjir. Tapi sekarang saya lihat udah surut. Saya merasa udah surut. Karena emang ada polder. Lihat polder di depan stasiun Tawang. Ya. Nah, ya kan? Lalu saya dengar juga dari pemerintah, terutama wali kota Semarang. Ya kan, apalagi ente kan tinggal di Belanda gitu ya. Mau dibikin dam yang besar. Terutama tidak hanya Semarang tapi sepanjang pantai. Utara Jawa, Jawa Tengah ini ya. Apa yang bisa ente komentari soal itu? Sebentar Pak, ini membuat saya agak hati-hati untuk meresponnya karena kan sedang ongoing untuk Semarang, sehingga saya mikir sekali ini ya. Kalau mau cerita. Bagian itu nggak usah dijawab. Ya, tapi silakan aja. Ya mungkin saya bingung Pak kalau mau harus jawabnya. Kalau gitu ini, kayak tadi. Ini saya bisa tanyakan itu kepada ahli persungaian atau kelautan. Itu kan kalau di Belanda namanya saya Amsterdam di bawah ini. Dam. Kalau di Semarang dan pantai utara Jawa itu paskah kalau diterapkan seperti itu? Oke, saya mencoba menjawabnya itu agak diplomatis ya Pak ya. Silakan. Yang jelas saya bukan orang hidrologis, sehingga saya tidak punya kapasitas knowledge yang memadai untuk mengakses apakah infrastruktur itu akan efektif atau tidak. Tetapi kita bisa berangkat dari sudut pandang kepemerintahan atau politik yang dimana itu domain kita ya Pak. Ya sepanjang satu, itu kan artinya ketika membangun tol Semarang Demak, jika kita sudah ada beberapa teman juga yang menulis seperti Koalisi Malih Dadi Segoro itu atau teman-teman Banjir Seleher sangat bagus dan saya merekomendasikan teman-teman untuk membacanya juga dua buku itu karena itu membawa pandangan yang alternatif dalam melihat bagaimana pengendalian banjir Kota Semarang. Tapi kemudian yang saya refleksikan adalah dengan pembangunan mega kan tol Semarang Demak, tapi kemudian ada mega tanggul, mega kolam retensi nanti Pak. Jadi, ini berarti udah tahu tuh. Jadi ada mega kolam retensi, kemudian artinya sungai itu kan nanti ditutup Pak. Entah itu Sungai Seringin Tenggang, kemudian sungai-sungai yang akan bermuara ke pantai utara Semarang itu nanti ditutup konstruksinya, kemudian dialirkan lewat pompa. Karena kan air laut itu naik Pak. Nah, jadi diloncatkan, makanya kemudian pompa itu penting. Nah, yang saya ingin katakan adalah in game-nya jelas ini. Jika mati listrik atau pompa rusak, itu in game buat Kota Semarang. Karena tidak ada lagi sistem alami yang membuat sungai itu mengalir. Ya, karena memang dia tidak natural ya. Betul, tidak karena natural. Itu harus ada intervensi teknologi yang bernama kelistrikan. Padahal itu harus terus-menerus. Kalau terlambat sedikit, betul sekali. Padahal listrik pernah masif ya. Jawa ini kan, jaringan Jawa pernah mati juga. Itu fatal akhirnya. Fatal akhirnya. Itu satu. Kemudian ya kembali ke flat governance dalam bahasa saya. Bagaimana pemerintah memastikan semua infrastruktur itu berjalan. Dalam hal ini mungkin pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam artian BBWS ya. Siapa yang jaga pompa? Apakah yang jaga pompa itu juga 24 jam, 7 hari seminggu, selalu alert, waspada. Kemudian pompa rusak, apakah langsung ditangani? Apakah bahan bakar selalu tersuplai? Apakah kalau ada pompa rusak itu penanganannya berapa jam, berapa menit, berapa hari?
Itu SOP krisis sudah ada. Ya, tapi kalau soal itu aku tidak sanksikan karena nyatanya Katulampa yang relasinya dengan Jakarta udah baik juga. Setiap hari, setiap waktu kalau itu elevasi meningkat kan bisa. Ya, kalau ya. itu, tapi yang paling berat apa dari sisi itu? Paling berat dalam artian yang listrik ya. Listrik itu kan kita tidak bisa perkirakan. Orang menjelang pengumuman kabinet dulu juga listrik mati. Betul, bisa. Kemudian juga kenapa saya bilang ke pemerintahan itu penting, Pak? Karena itu alat, tapi kan ada orang di belakangnya. Pastilah. Orang-orang inilah, kinerja orang-orang inilah yang kemudian dipastikan lewat ke pemerintahan. Flat governance. Jadi asumsinya adalah ketika flat governance itu baik, bagus, well perform, maka ya insya Allah infrastruktur ini akan bekerja baik. Tapi sebaliknya, jika underperform, ya infrastruktur ini akan jelek juga. Seperti contoh, eceng gondok. Nah, eceng gondok itu nggak bisa Pak 4 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu harus sehari sekali. Terus saja. Harus terus, karena kemudian jika eceng gondok itu memenuhi kolam di depan pompa, semua permukaan, itu nggak akan efektif. Satu, tidak akan efektif. 2, pompa akan rusak. Pasti. Nah, apakah pemerintah sudah memastikan mekanisme untuk membersihkan itu dalam 1 hari sekali? Apakah sudah sampai ke sana tiap hari gitu? Itu dari seluruh hal kita kembali ke soal konsepsional, teoritis. Kan ente katakan bahwa di situ akan ada itu semacam membuka cakrawala baru tentang ilmu politik yang ilmu politik yang saya sebut suka tradisional itu kan institusi negara. Asik, menarik. Antara society, relasi antara rakyat dengan negara dan seterusnya itu kan menurut saya itu tetap aja tradisional. Betul. Paling jauh kan behavioralism, paling jauh kan posmo kan sekarang. Padahal udah anu banget tuh, udah kelewat banget itu. Dan saya kira di situ ilmu politik agak tersesat ketinggalan. Dia paling dibantu oleh transformasi digital, revolusi 4.0 kan. Itu kan ilmu politik agak tersesat. Konsep tentang post-truth aja kan juga tidak murni dari ilmu politik. Paling kurang dari ilmuwan politik itu ya. Padahal demokrasi misalnya. Demokrasi kan tetap institusional. Padahal yang ente kaji ini keluar dari kebiasaan tradisional. Bahkan menurut saya ente kalau boleh nanti Anda, saya ingin Anda bisa jadi orang yang ya kalau Nobel kan ilmu politik tidak ada ya. Perdamaian paling dekat. Ini bukan di situ. Tapi saya kira pendobrak dari tradisi yang ini, yang udah tradisional banget menurut saya itu. Karena bicara selalu institusi. Ini demokrasi backsliding dan semacam pun masih ruang lingkup institusi. Ya kan? Paling-paling perilaku behaviorism pejabat. Karena ilmu politik norak sekali. Apalagi prakteknya di Indonesia. Jadi kita udah di situ aja. Padahal kan alam sudah begitu luas, jauh dari jangkauan ilmu. Anak ente mengiring loh, ente itu mengejar loh. Kalau pikiranku ya, aku pikirkan sejak kita kemarin diskusi itu ente sedang mengejar itu. Membuatnya relevan ya? Merelevansikan. Malah buat aku bukan merelevankan, menjangkau dunia sisi lain dari ilmu politik itu. Wah, berat nih. Sangat berat. Jadi diam-diam ente memang sedang punya tugas berat. Ya betul. Makanya di 1 tahun pertama dalam riset PhD ini saya itu konsisten untuk mules Pak. Karena ini pusing sendiri saya. Pasti. Untuk merumuskan ini kan hal baru ya Pak ya. Nah tapi mungkin dan saya bisa menebak kesulitan Anda di ilmu eksak tadi ya. Ya betul. Pasti. Saya harus memahami istilah baru, memahami kosakata baru dan itu takes time dan energi Pak. Tapi terkait dengan obrolan yang dari Pak Enes tadi menarik karena mungkin dalam beberapa hari ke depan ini sudah
Terbit Pak, saya dan Pak Gerry van Klinken, salah satu profesor yang cukup familiar buat kita itu. Familiar buat orang Belanda Indonesia Jawa, ya. betul banget. Sudah banyak melakukan studi tentang politik lokal Indonesia. Nah, saya berdua dengan Pak Gerry sedang menyiapkan edisi khusus Pak di Insight Indonesia. Di Insight Indonesia itu salah satu web online jurnal lah, online page yang didedikasikan untuk membicarakan Indonesia dalam percakapan global gitu. Tapi base-nya di Australia. Dia banyak para scholars yang kemudian mengartikulasikan risetnya dalam tulisan-tulisan populer, kemudian diterbitkan di Insight Indonesia. Nah, ini terbit di bulan April ini karena edisi April. Jadi edisi perdana itu? Bukan edisi perdana sih Pak, ini special issue saja. Karena itu kan sudah lama. Jadi special issue, edisi khusus untuk bulan April. Kami berdua bikin edisi ini itu tentang ini tuh concern kami berdua, kenapa persoalan iklim seringkali pembicaraannya itu non politis. Nah, jadi kami ingin membawa politik ke isu tentang perubahan iklim dan lingkungan. Jadi ini menurut saya hal yang menarik ini. Ini keresahan kami berdua. Jadi kemudian kami bikin edisi, kami mengundang beberapa orang untuk menulis. Ada 6 artikel dan 1 wawancara. Wawancara dengan teman-teman Partai Hijau. Anak-anak muda ini. Nah, ini sebenarnya pesan yang disampaikan itu inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Enaes tadi. Membawa politik menjangkau hal baru. Karena kami rasa berdua kok jarang ya Yogi kita ngobrol sama Pak Gerry di Indonesia itu ilmuwan politik yang menulis tentang perubahan iklim gitu, atau ya diskusi tentang perubahan iklim yang melibatkan politik. Itu sangat jarang Pak. Padahal kita lihat untuk perubahan iklim itu sangat relevan politik itu diikut sertakan. Pasti. Karena kita membutuhkan perubahan yang radikal. Karena ya perubahan iklim itu kan kaitannya akibat dari kepengaturan hidup kita yang berbasis kapitalisme itu yang kemudian membawa dampak buruk kan. Bisa nggak kita berpikir di balik di luar ekstrim itu gitu, di luar kepengaturan lingkungan kita, di luar kapitalisme. Nah, ini kan kita mengajak memprovokasi pertanyaan-pertanyaan radikal gitu. Sistem politik apa yang harusnya hadir untuk mengatur lingkungan? Kadang-kadang ini soal cara berpikir aja. Kemalasan kita untuk mengaktualisasi terhadap teori-teori mungkin tidak akan berubah tancapan fundament yang sudah diciptakan oleh para pengembang penemu teori dalam ilmu politik. Kendati pun sosiologi juga punya peran di situ ya. Tetapi pada akhirnya itu harus direlevansikan. Mungkin kelas-kelasnya tidak akan berubah, item-itemnya tidak berubah, tetapi merelevansikan. Karena saya lihat inilah menderitanya ilmu politik, beda dengan kimia misalnya. Begitu temuan jadi jurnal yang bagus. Kalau kita kan di situ aja. Tetapi jangan lupa bahwa ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya itu juga nggak kalah dahsyat. Betul. Tapi memang harus berolah. Betul. Karena kalau saya boleh sharing Pak, saya itu membaca ada gejala depolitisasi. Jadi banyak mode pemerintahan kita, mode pembangunan kita yang sistemnya itu melakukan depolitisasi atau taking away the politics from the field. Jadi mengeluarkan politik. Jadi seolah-olah pembangunan atau pemerintahan itu seolah-olah sudah valid, sudah solid tanpa harus melihat hubungan konfliktual di dalam masyarakat dan lain-lain. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau istilah saya adalah deinstitusionalisasi yang parah sekali. Dan kecenderungan di negara-negara lain juga ada kan. Trump, Putin, Xi Jinping, itu kan Erdogan juga, itu kan tradisional yang dia pakai. Itu tradisional kan cenderung juga ditendang sama dia. Dan lalu adalah yang paling dekat, kalau menurut saya, yang paling dekat adalah ke
ke ekonomi. Ya, Kan menderita sekali bagaimana demokrasi tanpa pembangunan tanpa demokrasi. Betul. Itu kan konsep lama kan. Betul. Dan akhirnya faktanya bisa. Itu nyambung, kan Pak. Mendekonstruksi terhadap institusi. Betul. Gitu. Dan saya lihat sekarang gejalanya, ini kan saya sedang menulis, Pak. Ini ada gejala banyak pemerintah daerah itu mengandalkan penilaian indeks. Ya. Seolah-olah jika skor indeks pemerintahnya bagus, dia sudah deliverables, dia sudah membuat prestasi. Betul. Salah satu yang saya lihat itu selain ada indeks government, ada indeks ini, indeks itu, indeks kebutuhan indeks kapasitas banyak indeks ini. Salah satu yang sedang saya kritisi itu indeks Green Leadership Award, indeks manajemen lingkungan. Seolah-olah jika itu sudah dapat skor yang bagus, award itu jadi pemerintah kota yang berhasil atau pemerintah daerah yang berhasil. Nah ini menurut saya bermasalah karena kalau kita lihat scrutiny, Pak, kita lihat detail instrumen pengindeksan ini sangat dangkal karena basisnya sangat paper based. Seperti pertanyaannya, apakah ada SOP bla bla bla, apakah ada peraturan wali kota bla bla bla. Makanya kemudian saya itu concern ke Green Leadership Award ini karena dalam 5 tahun terakhir ini ada salah satu kabupaten yang 3 tahun berturut-turut dapat juara, Pak. Artinya dia mengklaim bahwa artinya kami pemerintah daerah yang berhasil dalam manajemen lingkungan. Dan indikatornya ini indeksnya Green Leadership Award karena dia selalu dapat awardnya Green Leadership ini. Tapi ternyata ada kasus kriminalisasi aktivis lingkungan di sana, ada kasus penambangan ini menjadi banyak terjadi di daerah lain kan, Pak. Jadi ini kemudian lingkungannya bermasalah kok kenapa dia dapat pemerintah terbaik? Nah ini saya lihat kan. Itu kan harus. Maka saya tidak terlalu demen ya. Indeks-indeks ini ya, penilaian gini. Walaupun beberapa kali saya juga terlibat. Itu loh. Cara ceroboh mengkuantifikasi fenomena sosial. Betul. Ya kan? Ya. Maka itu kan termasuk positivistik ya. Padahal ilmu sosial di dalamnya adalah ilmu politik juga kan lebih dahsyat sebenarnya. Karena orang gejala sosial tidak seluruhnya bisa dikuantifikasi. Betul. Pempositifikasiannya itu menurut saya sangat menyesatkan. Tetapi itu gejala umum juga di tren global. Lalu masuk juga kehadiran lembaga-lembaga survei, ya kan, di elektoral gitu ya, itu kan juga dari situ. Pejabat memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk memenetrasi diri dalam medsos, ya kan. Anak buah kepala dinas dinilai dari apakah followersnya, subscribersnya, gitu ya kan. Tetapi ya itulah kan. Nah konyolnya nanti kalau dosen kan juga begitu di kampus sekarang. Ente mesti tahu, saya ketua departemen ilmu politik. Burang-burangan, Pak. Burang-burangan, indeksnya berapa, ratingnya berapa. Ya betul, kan? Betul. Lebih dari burang sekarang, Mas. SKP gitu ya. Ini semua gini, ratingnya begini. Indeks banget itu. Indeks Pak. Jadi indeks itu bagi saya kan itu konsekuensi. Bukan intensi gitu ya. Intensi tujuan ya. Tetapi justru konsekuensi jadi intensi, sehingga apa? The-human gitu loh, dehumanisasi gitu itu. Jadi orang diukur dari, jadi di jedat kepala kita itu akan tergambar indeks SKP-nya berapa, indeks ini ya kan, IKW-nya berapa, IKW itu tunjangan macam itu ada di situ. Betul. Saya kira di situ. Betul. Padahal lebih dari itu adalah bahwa kita manusia yang punya hasrat, lebih dari sekedar itu. Kan? Ya betul. Terakhir nih, Mas Yogi, ini studi sampai? Maksudnya untuk riset terakhir lapangannya ini, Pak. Saya alokasikan waktu sampai akhir tahun ini. Jadi saya harus keliling ke kota-kota ini. 4 tadi. Jadi harapannya tahun depan saya sudah mulai untuk proses penulisan laporannya. Betul. Tapi terkait terakhir Pak, saya cuma ingin menyampaikan bahwa ya karena kita juga aktif di menekuni ilmu politik ini, Pak ya. Saya
saya memang tipikal orang yang suka untuk men-challenge diri saya dan keilmuan yang sedang saya tekuni. Karena sebelum riset ini, sebenarnya saya ketika S2, Pak, ketika saya menulis tesis, saya kuliah di ANU, di Australian National University, saya dibimbing oleh Profesor Robert Cribb di situ. Saya menulis tentang... Oh, itu ilmuwan besar itu? Ya, yang menulis tentang violence, gangster, seperti itu. Nah, saya mencoba menulis tentang politik ketakutan, politics of fear. Oh ya? Ya. Gitu. Jadi ini memang di tesis ya. Tesis di NU ya. Di NU. Jadi bagaimana saya jadi main ke psikologi psikologi politics gitu Pak ya. Ini sebelum kasus Ahok muncul, sebelum politisasi 2017. ketakutan ya. Itu saya sudah memahami bahwa oh ternyata ketakutan itu bisa dipolitisasi. Ketakutan itu kan awalnya sangat personal, sangat individual banget. Kita kan takut itu sendiri kan, mikro. Tapi itu bisa ditransformasikan, bisa dikonstruksikan secara sosial. Dan ketika itu sudah tertransformasi secara sosial, itu bisa dipolitisasi untuk bisa dikapitalisasi, bisa untuk mendulang keuntungan elektoral. Itu yang terjadi. Jadi ente istilahkan politisasi ketakutan. Orang kebanyakan mengatakan politisasi identitas. Iya, bagus banget itu. Tapi itu udah diterbitin. Sudah, Pak. Sudah. Boleh nanti di-share di sini ya. Ya. Saya terbitkan di Kyoto, di Universitas Kyoto, Pak, di Journal of Southeast Asian Studies. Oh iya itu. Ya. Saya sama Pak C juga. Jadi memang akhirnya kemudian ketika saya refleksi ke belakang, memang buat saya tuh suka keluar dari zona nyaman soalnya. Ketika studi S2, anti mainstream. Nah, saya mencoba untuk explore hal baru. Saya juga begitu. Karena buat saya politik itu luas, Pak. Ini politik itu menarik jika kita bisa. Tapi kan yang mempersempit kan orang-orang di dalam. Yang merusak satu negeri kan orang di negeri itu. Yang merusak lembaga-lembaga itu. Yang merusak satu bidang orang yang di bidang itu. Betul. Berarti kan tugas kita yang opposite orang-orang ini ya. Betul. Maka kita harus berkampanye terus untuk anti mainstream. Cara berpikir yang paling berbahaya itu kan kalau jumut gitu ya. Itu paling berbahaya. Jumut merasa sudah pintar. Wah, itu cukup. Ketakutan. Itu sangat mengerikan. Nah, itu tadi kemudian riset ini ente perkirakan harapkan selesai akhir tahun. Selesai akhir tahun untuk pencarian data lapangan. Ya harapannya saya sesuai dengan durasi riset saya, Pak. Durasi PhD saya pertengahan 2024 selesai. Semoga harapannya. Dan saya pasti tidak akan pernah bertanya berapa masa durasi studi. karena kolega ente tahu sendiri, kolega kita juga ya kan, kalau ditanya itu kayak istri saya aja. Istri saya itu kan Pak dia bilang jangan tanyakan itulah. Itu akan lebih menambah penderitaan. Menjawabnya itu sendiri, mendengarkannya itu sendiri udah nggak enak. Menjawabnya juga enak. Tapi saya lihat ente mendekati ke normal lah. Jangan terlalu panjang, mentang-mentang di Tapi studi di LIPI masih? BRIN deh sekarang. BRIN. Iya, saya statusnya masih, Pak. Karena ini saya cuti sekolah saja. Macam cuti di luar tanggungan negara itu ya. Iya, betul. Tapi nanti balik lagi sana. Mudah-mudahan betah. Ini pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Tidak boleh jawab. Karena saya tahu gitu ya. Kawan saya banyak di sana. Mereka mengungkapkan dengan hati, dengan gerak tubuh saja. Tapi aku langsung memahaminya. Gitu. Thank you, Mas Yogi. Mudah-mudahan sami-sami bermanfaat dan sukses ya penelitian itu. Sama-sama. Jangan lupa kalau udah kembali ke Indonesia nanti, kita diskusi lagi di forum ini. Pasti. Sukses ya. Saya thank you. Sama-sama. Sobat, kita akan soal lagi di kali kesempatan. Mudah-mudahan bincang kami ini dengan kawan saya yang hebat ini luar biasa. Dobrakan-dobrakannya itu sudah arasnya itu sudah ilmu politik. Kayaknya sama dengan saya yang sedang resah terhadap relevansi ilmu politik, apalagi kondisi sekarang yang institusi saja diobrak-abrik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.